I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside and anything I say you better listen up closely. Mostly I'm the one and only, bring it home slowly. Hand your boy the trophy, patience is holy moly. I got him hating on me like Michael hates. Yo, konnichiwa. Di video kali ini gue bakal ngebahas lanjutan dari pembahasan Tensura. Tapi sebelum lanjut videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalain loncengnya agar kedepannya video-video di sini juga semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Cerita dimulai. Di sisi lain, Gosling juga lagi menghadapi lawan yang tak terduga. Itu adalah 500 iblis Black Number dari Raja Iblis Rimuru. Namun tiba-tiba muncullah seseorang yang tidak lain adalah Gadra. Gosling pun kaget dan mengira Gadra telah mati karena telah membakar hidupnya. Namun Gadra berkata, bagaimana mungkin orang sepertiku melakukan serangan bunuh diri? Gosling kena mental karena jelas-jelas serangan yang Gadra gunakan telah membakar hidupnya. Pertarungan pun terjadi kembali. Gosling langsung membidik Gadra. Namun Gadra berkata, ya sebenarnya aku telah bereinkarnasi dan kekuatanku juga telah berevolusi. Jadi selama menggunakan ini, aku bisa mati dan memulai hidup baru dengan kenangan yang lama. Tapi tingkat keberhasilannya sangat rendah, karena dengan memulai reinkarnasi, jiwa akan dipisahkan dari tubuh. Dan karena itulah, Gadra telah mengajukan diri menjadi murid Diablo. Meski sebenarnya Diablo tuh belum memberikan jawaban yang pasti, tapi tugas Diablo juga untuk mengawasi si Gadra. Dan kebetulan, mereka ini sama-sama dua orang aneh yang tergila-gila sama sihir Rimuru. Makanya saat itu Mamang Diablo pun berkata, kau pria yang menarik, jadi aku akan menganggapmu sebagai tanggunganku. Dan saat ini Diablo pun telah menanamkan sesuatu. Jadi reinkarnasi Gadra telah ditulis ulang. Jika seandainya Gadra memilih mati untuk Rimuru, Gadra nantinya akan terlahir kembali ke dalam ras iblis. Kalau menurut Miminshi, dia bakal jadi iblis keturunan Diablo. Karena meski sebenarnya nggak bisa dibilang bawahannya, tapi Diablo telah mengakui Gadra sebagai tanggungannya. Makanya wajar aja Gadra memiliki ingatan seumur hidup. Karena saat ini Gadra telah menjadi makhluk spiritual. Lamin, bukannya iblis butuh tubuh fisik. Itu benar. Tapi karena saat ini Sial telah terlahir, Sial pun berkata kepada Gadra, aku akan memberikanmu tubuh dan kekuatan besar jika kau mau melayani Tuan Rimuru. Gadra pun berkata, memang itulah keinginan diriku. Dan karena itu Gadra pun saat ini telah lahir menjadi ras iblis metalik. Dan sekarang jumlah mana Gadra telah meningkat sangat tinggi. Gosling gak nyangka Gadra telah menjadi iblis. Dia pun langsung menyerang Gadra saat itu. Namun serangannya nggak kena. Bahkan saat itu Gadra sama sekali nggak bergerak. Gadra berkata, kekuatanku sangat hebat. Dengan memanipulasi medan magnet, energi akan bergerak sesuai dengan keinginanku. Namun saat itu Gosling pun langsung mengaktifkan Demon Beast Fusion dan akan segera mendapatkan kekuatan yang sangat besar. Namun Gadra malah berkata, jadilah kelinci percobaanku. Dan seketika buku yang dipegang Gadra mulai memancarkan cahaya yang tidak menyenangkan. Ternyata buku itu mencatat tentang Rimuru dan berisi semua keajaiban yang dikelola langsung oleh Sial. Gadra pun senang dengan hadiah ini. Dan penjara hitam kecil itu adalah sihir yang diciptakan Rimuru dan Benimaru. Dan saat itu Gosling juga langsung binasa. Oh iya, Mimin lupa bilang, Gadra yang sekarang penampilannya menjadi lebih muda. Dan dari kejadian ini, Legium Warcraft yang dipimpin oleh Gladim telah binasa. Namun ada bahaya lain di medan perang. Salah satu dari 3 pasukan Yuki langsung menyerap mayat Gladim. Itu adalah Vega. Dia pun langsung mendapatkan kemampuan dari Gladim. Sisa-sisa tubuh Barago, Nazim dan Gosling juga ditelannya. Vega pun mulai berubah menjadi makhluk yang sangat mengerikan. Melihat kehadiran makhluk mengerikan, Gabir pun kaget karena dia merasakan aura yang sangat mengerikan. Namun
semua pasukannya sudah mencapai batasnya. Dan saat itulah Gadra berkata, "Tenanglah Tuan Gabir, pria itu bernama Vega dan merupakan rekan dari Yuki." Gabir pun minta Gadra segera mengurusnya. Gadra pun langsung menyapa Vega. Vega berkata, "Halo Tuan Gadra, apa kau benar telah menjadi anak buah Raja Iblis Rimuru? Untungnya aku dan Yuki adalah teman. Jika tidak, Tuan Gadra akan dalam bahaya jika datang sendiri ke sini." Dibandingkan dengan Gadra, saat ini jumlah mana Vega 2 kali lipat. Dan benar aja, tiba-tiba Vega pun langsung memukul Gadra. Dan satu pukulan dari Vega langsung membuat Gadra sampai pingsan. Dan saat itu Vega ingin segera menelan Carrion dan Frey. Namun Gabir datang. Gabir memang gak yakin dia bisa mengalahkan si Vega, tapi Gabir harus tetap bertarung. Dia pun langsung bersiap. Namun tiba-tiba muncullah Laples di sana. Laples berkata, "Oi Gabir, serahkan saja dia padaku." Gabir pun kaget karena si Laples mau membantu mereka. Tapi Laples sendiri juga benci gak melakukan apapun. Lagian Laples gak keberatan membantu pasukan Rimuru. Gabir pun mulai tenang. Kemudian Laples segera melihat Vega dan bertanya, kenapa Vega memukul Gadra. Vega yang kesal pun berkata, "Itu karena orang tua itu ingin menghalangi jalanku." Vega pun mulai menyinggung Yuki yang dikalahkan oleh Rudra. Mendengar ini, Laples pun jadi kesal. Dan seketika pergerakan cepat dari Laples pun terjadi. Dia pun langsung mencengkram leher Vega dan berkata, "Jangan meremehkannya, atau kami akan membantaimu di sini." Laples pun langsung menendang Vega. Ini bahkan sampai membuat Vega terjatuh. Vega berkata, "Hahaha, sudahlah. Maaf aku terlalu terbawa suasana. Maafkan aku Laples." Laples saat itu mau menembus kepala Vega. Tapi karena Vega menyadari kesalahannya, Laples pun menghentikannya. Laples berkata, "Kalau begitu, ikuti aturan kami. Jika kau melakukan sesuatu, aku tidak akan pernah memaafkan dirimu." Vega pun saat itu setuju. Mereka pun berencana menyelamatkan Kazarim dan bertemu Tiar dan Footman. Vega cuma bisa menuruti Laples. Namun gak lama, Gadra pun mulai sadar kembali. Gabir yang terkejut pun langsung menghampiri Gadra. Sedangkan Laples, dirinya udah tahu Gadra pasti akan baik-baik aja. Gadra pun berkata, dia memang telah memalsukan kematiannya. Oh iya, sebenarnya Laples nggak bisa mempercayai Vega sepenuhnya. Tapi mau bagaimana lagi? Vega juga merupakan salah satu teman dari Yuki. Tapi bahkan Vega memang gak pernah bisa dikendalikan dan hampir menyebabkan masalah. Saat itu Gadra dan Gabir pun menyerahkan masalah Vega kepada Laples. Mereka pun kemudian berpisah. Dan saat itulah muncullah kabar gembira. Moss telah menyampaikan Tuan Rimuru telah mengalahkan Nona Felgrin. Dan saat ini pasukan utama telah memasuki pesawat musuh. Mendengar kabar ini, pasukan Rimuru sangat bahagia. Gabir berkata, wah, Tuan Rimuru mengalahkan True Dragon. Jika itu Tuan Rimuru, tentu saja. Gadra berkata, wah, Tuan Rimuru memang hebat. Aku juga tiba-tiba menjadi lebih kuat setelah mendengar suara misterius. Gadra yakin suara itu pasti ada kaitannya dengan tuannya Rimuru. Setelah percakapan itu, Gabir dan Gadra pun langsung memasuki medan perang sekali lagi. Di sisi lain, Diablo adalah satu-satunya yang tersisa. Diablo pun kesenangan sambil melihat master tercintanya. Itu adalah kesempatan Diablo menyaksikan kekuatan tuannya yang sebenarnya. Dalam hati Diablo berkata, melawan dua True Dragon itu memang mustahil. Tapi prediksi Tuan Rimuru nggak mungkin salah. Diablo pun memutuskan percaya dan mencegah adanya musuh yang mengganggu. Karena Mamang Diablo hanya ingin berguna untuk tuannya. Diablo nggak mau ikut perang karena nggak ada pertarungan yang sengit kecuali bertarung dengan Felgrin. Dan bagi Diablo untuk menjadi kuat, dia tuh harus melawan musuh yang lebih kuat. Bahkan bagi Diablo, Benimaru masih masuk dalam masa pertumbuhan. Meskipun Benimaru udah berevolusi,
Tapi jika Benimaru ingin menjadi lebih kuat, dia tuh harus mengalahkan musuh yang jauh lebih kuat juga. Ini juga berlaku untuk semua bawahan yang telah dievolusikan oleh Rimuru. Namun Diablo juga tahu Benimaru cukup agresif dan suka menikmati lawan yang kuat. Dalam hati Diablo pun berkata, "Kufufufu, perintah Tuan Rimuru itu mutlak. Tidak ada yang diizinkan untuk mati. Artinya semuanya cuma punya satu pilihan, yaitu kemenangan." Diablo juga senang karena berkat ini Testarossa Ultima dan Carrera pasti akan mendapatkan pengalaman bertarung. Namun jika mereka kalah, Diablo tuh berniat memberikan mereka kematian berkali-kali. Setelah itu, Diablo pun terus menyaksikan pertempuran antara Rimuru dan juga Felgreen. Di sisi lain, di luar kapal utama Kaisar, kesatria Kaisar telah berkumpul. Mereka yakin Felgreen akan membawa kemenangan. Namun tiba-tiba datanglah Testarossa yang terbang di udara. Wajahnya penuh kebosanan. Dan dalam sekejap, Testarossa melepaskan sihir yang menutupi seluruh pesawat. Itu adalah salah satu sihir serangan nuklir yang dikenal dengan sebutan The Blessing of Death, dan merupakan sihir terlarang yang bisa menghancurkan jiwa tanpa ampunan. Dan dalam sekejap, bola hitam langsung menyelimuti seluruh pesawat dan kematian pasukan langsung terjadi. Cahaya kematian iblis hampir mematikan semua orang di dalam kapal udara. Melihat kengerian Testarossa, Ultima dan Carrera jadi iri. Mereka juga mau tampil. Dan setelah serangan dari Testarossa, terlihatlah Ruda dan sisa cloning dari Felgreen. Kemudian ada Kondo dan Damrada. Dan di belakang Rudra ada 4 pria dan wanita. Benimaru pun berkata tanpa rasa takut. Suatu kehormatan disambut oleh Kaisar. Saat itu, Kondo dan Damrada mau mengamuk, tapi dihentikan oleh Rudra. Rudra berkata, "Apa tujuanmu kemari?" Benimaru pun berkata, dia datang atas permintaan Tuan Rimuru dan meminta Rudra untuk menyerah. Jika Rudra menolak, semua pasukan Rimuru akan menghancurkan mereka. Dan ayo bertempur. Mendengar ini, Malcolm marah dan berkata, "Kau kurang ajar." Bahkan beberapa pasukan langsung menyerang Benimaru. Benimaru berkata, "Ini konyol, pergilah ke neraka." Di sisi lain, Felgreen kemudian melompat. Dia pun panik dan berkata, tubuhnya yang lain telah dikunci oleh Raja Iblis Rimuru. Mendengar ini, Benimaru, Testarossa Ultima dan Carrera sangat senang. Sion berkata, "Sudah kubilang, Tuan Rimuru nggak bisa dikalahkan." Zoe berkata, "Itu benar, bahkan gak ada keraguan lagi. Tuan Rimuru pasti sudah membawa Tuan Veldora kembali." Benimaru dan 3 primordial pun terus muji-muji Rimuru. Tapi mendengar ini, Rudra jadi kena mental. Dia bahkan sampai berteriak. Dan disinilah sesuatu mulai gak sejalan dengan rencana dari Kondo. Rudra yang murka pun berkata, "Hahaha, begitu ya, akan kujatuhkan kalian semua dan akan kubuat Raja Iblis Rimuru bertekuk lutut padaku." Seluruh prajurit Rudra pun berkata, "Segalanya akan sesuai dengan permintaan tuanku." Dan saat itu, Felgreen pun langsung menciptakan formasi solid 8 gerbang. Dan saat itu juga, kapal itu langsung diisolasikan ke dunia lain. Satu-satunya cara untuk kabur dengan menghancurkan pintunya. Benimaru pun berkata, "Aku akan menerima tantanganmu." Dalam hati, Felgreen berkata, selama dirinya nggak kalah, kemenangan udah pasti milik mereka. Dan saat ini, di depan Benimaru, satu persatu pasukan pun mulai memasuki ruang pertempuran. Felgreen dan Rudra pun berpelukan dan memasuki ruangan. Astaga, ini orang sempet-sempetnya ngebucin. Benimaru pun mau mengatur pasukannya untuk melawan siapa di pihak musuh. Namun Sion gak mau menunggu dan berkata, "Tuan Rimuru minta kita membunuh semua musuh. Jadi jangan khawatir, bantai saja semuanya." Dan tanpa izin Benimaru, Sion pun langsung memasuki ruangan. Benimaru pun berkata, "Baiklah kalau begitu." Lagi pula, Sion sepertinya memilih lawan yang tepat. Sekarang tinggal ruangan yang lain. Dan saat itu, Veron berkata, "Bolehkah saya berbicara?"
Mendengar itu, Ultima pun langsung melepaskan aura pembunuh. Veron berkata, jika melawan si Malcolm, dirinya yang kemarin mungkin gak bisa menang. Tapi jika Veron yang sekarang, dia pun menjamin kemenangannya. Mendengar ini, Benimaru berkata, itu bagus. Kalau begitu, ku serahkan dia padamu. Mendengar itu, kemarahan Ultima mereda. Di sisi lain, Agera punya permintaan. Dia ingin melawan si Kondo karena Agera mau menguji kemampuan berpedangnya. Benimaru pun bertanya apakah Agera bisa menang, dan jawabannya udah pasti nggak bisa. Itu karena Benimaru juga sadar Kondo adalah orang yang licik dan Agera nggak mungkin bisa menang. Namun saat itu Carrera malah berkata, hahaha, oi Agera, jarang sekali kau berniat seperti ini. Kalau begitu, tuanmu ini yang akan mengetesnya. Benimaru pun setuju. Tapi Benimaru berkata, jika dia yang melawan Kondo, dia nggak yakin bisa menang dengan mudah. Jadi Carrera, kalah itu tidak penting. Tapi kau nggak boleh mati, karena itulah perintah Tuan Rimuru. Mendengar hal ini, Carrera tertawa. Dan kemudian, hasil untuk Agera, Esprit, dan Zonda. Mereka akan bertarung dengan salah satu dari 4 penunggang kuda. Mereka pun langsung bertempur. Dan untuk hasilnya saat ini, ruangan yang dijaga oleh Felgreen akan ditunda dulu. Kondo akan melawan Carrera, Malcolm akan melawan Veron, dan Rada akan melawan Ultima. Zoe akan melawan salah satu dari 4 penunggang kuda yang memegang pedang ganda. Sedangkan Benimaru saat itu berkata, aku nggak tahu siapa lawanku, tapi siapapun itu nggak jadi masalah. Nah jadi itulah untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gue selanjutnya. Dan see you. I said you better watch what you're doing, 'cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you do.